Terima kasih Bapa atas pagi yang Kau berikan Tuhan. Kami dapat berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Berikan kami hati dan pikiran yang fokus, agar kami dapat mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan, agar kami dapat memahaminya Tuhan, sehingga kami dapat menerapkannya di kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Kau berkati setiap kami Tuhan, berkati juga keluarga besar kami Tuhan. Kau sembuhkan semua yang sakit Tuhan. Kau sertai kami setiap langkah-langkah kami. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau yang menuntun kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, rencana-Mu lebih indah daripada rencana kami Tuhan. Berkati kami Tuhan, sehingga hidup kami, jalan-jalan kami semuanya sesuai kehendak-Mu Tuhan. Ampuni setiap kesalahan kami Tuhan, seperti kami juga mengampuni mereka yang bersalah kepada kami. Saat ini kami siap Tuhan, berada di bawah hadirat-Mu Tuhan. Berkati kami Tuhan, berkati ibadah ini, dan berkati juga hamba-Nya yang akan menyampaikan kebenaran firman-Nya. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu dalam hidup kami. Tidak habis-habisnya kami rasakan kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami mempersembahkan hidup kami kepada-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Kami mau menjadi berkat bagi orang lain Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Langkahku
rumah Bapa surga yang bakar, di rumah Bapa surga yang bakar. Sebab kami mau bersyukur, Tuhan pimpin langkah hidup kami. Roh-Mu mengurapi kami, membawa kami masuk pada dimensi kehidupan, dari satu kemenangan menuju banyak kemenangan. Melewati berbagai proses kehidupan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dan pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia, dan pengharapan kami di dalam Tuhan tidak dipermalukan. Kami percaya atas nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Berfirman di tengah-tengah kami, berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua kita cinta Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. Tema firman Tuhan kita di momen libur panjang ini adalah terima kasih Tuhan. Suatu pernyataan yang akan membuka suatu tabir kehidupan. Mengapakah kita terkadang lupa atau mungkin kita tidak menyadari bahwa hari-hari hidup kita mesti bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan lebih dulu di dalam Mazmur 17 ayat 3 sampai yang ke-5. Mazmur 17 ayat 3 sampai yang ke-5. Bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemukan sesuatu kejahatan. Mulutku tidak terlanjur tentang perbuatan manusia sesuai dengan firman yang engkau ucapkan. Aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. Langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyang. Amin. Amin. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, pemazmur berkata tentang Tuhan menguji hatiku. Hal pertama, kita tahu pasti suatu pernyataan yang layak dan patut kita renungkan. Ketika malam, kata pemazmur, Daud menuliskannya, Salomo meneruskan pernyataan dan pengajaran ini. Malam Tuhan mendatangi Daud, malam Tuhan mendatangi saya, malam Tuhan mendatangi Bapak Ibu semua, mendatangi umatnya. Untuk apa? Untuk menguji hatimu. Karena apa? Karena dalam kehidupan ini banyak perkara terjadi Bapak Ibu. Apalagi di tahun 2025 ini, ada banyak hal yang disebut kekejutan. Ekonomi, emas harganya lompat naik, badai, gempa, dan entah apa lagi yang akan terjadi. Segala sesuatu terjadi merupakan suatu peperangan kehidupan. Nah, saya percaya hanya orang-orang yang bersama Tuhan, yang hatinya teguh, yang hatinya berpaut kepada Tuhan, bisa melewati proses kehidupan di tahun 2025 ini dengan tetap tenang, percaya, dan berkemenangan. Karena itu Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, ketika malam Tuhan datang, saya percaya ada banyak orang kehilangan hal-hal berharga, malam yang berharga seperti ini. Karena banyak kali kita jadikan malam hanya sebatas untuk tidur. Tidak Bapak Ibu. Segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan, sebagaimana kitab suci menuliskan kata Selah, ada suatu malam yang hening, suatu malam yang tenang, suatu malam perenungan. Segala sesuatu terjadi bukan kebetulan. Segala sesuatu yang terjadi ada alasan Tuhan di balik kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, di dalam masa beberapa bulan ini Tuhan memberi ujian sakit pada diri saya, pada kedua anak saya, dan Tuhan memberi juga pekerjaan-pekerjaan dari relasi, dari jemaat, dari banyak orang. Saya menghabiskan waktu-waktu malam merenung dan didatangi roh Tuhan. Ada banyak hal yang terkadang saya tidak mengerti, tetapi roh menguraikan, dan beberapa bagian tersembunyi Tuhan datang lewat mimpi berbicara, bahkan datang lewat penglihatan kepada saya. Saya coba menelaah satu persatu yang dimaksud Tuhan, dan di balik semua yang terjadi itulah membuat saya mau bersyukur dan kembali mengucap syukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena ternyata Tuhan hendak menguji hati, melihat seberapa dalam manusia Kristus saya. Di balik segala sesuatu yang ada di luar, baik itu berkat kehidupan, baik itu proses, baik itu segala sesuatu yang terjadi, pergumulan sekalipun, semua itu hanya untuk menguji kita. Tuhan hendak menilik hatimu, sebab 7 roh Allah dilepaskan oleh
pesan kitab Wahyu untuk mencari anak-anak manusia yang berakal budi. Orang-orang yang hatinya mau berpaut kepada Tuhan. Nah, saya mau sampaikan pesan lagi lewat pemazmur. Kita lompat ke Mazmur 24. Kita mau lihat ayat 3 sampai yang kelima tentang bagaimana Tuhan menguji hati. Hati seperti apakah yang dicari Tuhan? Haleluya. Mazmur 24 ayat 3 sampai 5. Beginilah firman Tuhan. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Amin. Amin. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, kita bisa menemukan suatu tempat yang dimaksud pemazmur, suatu tempat yang tinggi yang disebut Gunung Kudus Tuhan. Saya percaya bukan suatu kebetulan kitab suci menubuatkan hari-hari akhir kehidupan bertambah sulit. Moralitas manusia menurun, gejolak bangsa-bangsa, krisis, tekanan ekonomi, berbagai-bagai bencana terjadi. Dan apabila kita tinggal di bawah, ya tentu perbedaan antara gunung dengan lembah. Kalau kita ada di atas gunung, kita bisa melihat segala hal dan terluput dari berbagai hal yang terjadi di dunia ini. Karena itu setiap orang benar akan dibawa naik ke atas Gunung Kudus Tuhan. Setiap orang terpilih, setiap orang yang menantikan janji Tuhan, setiap orang yang hidup takut akan Tuhan pasti dibawa naik ke atas Gunung Kudus Tuhan. Karena itulah Tuhan selalu pesankan, janganlah kamu khawatir. Khawatir ini, teman dekat sahabatnya adalah damai sejahtera. Yesus ketika di hari kebangkitannya berkata kepada murid-muridnya, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan kepadamu tidak seperti yang dunia berikan. Tuhan ingin kita punya hati yang benar-benar damai sejahtera. Dan ketika muridnya melihat Tuhan Yesus di atas gunung juga dimuliakan. Jadi kemuliaan Tuhan itu adanya di tempat yang maha tinggi, di atas gunung. Dan kitab suci menuliskan siapakah yang naik ke atas Gunung Kudus Tuhan ini adalah orang yang sudah mengalami ujian, hatinya teruji, kualitas maupun kapasitasnya. Siapa saja yang naik? Siapa saja yang boleh berdiri di tempat kudus Tuhan? Orang yang bersih tangannya. Tangannya tidak berbuat curang. Tangannya tidak kotor. Perbuatan hidupnya tidak melukai orang lain, tidak merugikan siapapun. Murni hatinya. Nah ini, hati yang tidak ada ambisinya, hati yang tidak ada suatu kepentingan apapun, hati yang benar-benar apa adanya. Ya, saya ingat suatu masa di bulan Maret ini, saya habiskan waktu 10 hari sendiri tanpa keluarga ketika menyelesaikan beberapa pekerjaan di Jawa Timur. Saya sempat ada waktu kosong, lalu oleh roh Tuhan saya dituntun nonton tentang film pemilihan Paus Conclave ya. Bagaimana di dalam film itu cerita bolak-balik pemilihan itu isinya adalah hati ya. Semua hendak mencari orang yang murni untuk menjadi pemimpin umat Katolik Sri Pausnya. Jadi Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, hati ini berperan penting. Nah, pada malam ketika Tuhan menguji hati kita, sebenarnya di balik apa yang terjadi, seberapa besar berkat tersedia, seberapa besar proyek uang nominal apapun, kalau hatimu melekat, engkau sudah berhalakan semua pekerjaan itu, engkau sudah berhalakan semua proyek dan bisnis itu, engkau akan abaikan semua hal dalam kehidupan. Tapi ketika hatimu hanya berpaut kepada Tuhan, engkau akan tetap kembali pada titik awal, alfa. Ingat jejak awalnya. Orang yang ingat ini adalah orang yang tahu diri, orang yang mau diri, orang yang bisa memperhitungkan segala sesuatu dengan tepat. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, ketika kita punya hati yang murni, kitab suci memberitahukan kepada kita bahwa orang-orang ini selain murni, mereka tidak akan terjebak kepada perbuatan penipuan. Apa itu penipuan? Penipuan adalah suatu bentuk manipulasi yang benar jadi salah, yang bukan hak miliknya direbutnya. Segala sesuatu yang dibalik penipuan itu juga disertai dengan sumpah palsu.
ya, kebohongan. Jadi Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, ternyata semua itu bukan jalan dan bukan berkat dari Tuhan. Semua berkat dari Tuhan itu isinya di atas gunung kudus Tuhan harus datang dan dikaruniakan Tuhan sendiri. Saya dalam 3 hari ini bermimpi Bapak Ibu. Karena saya lagi menelaah segala sesuatu dalam hidup. Mimpi pertama adalah ketika saya melihat suatu sungai yang sangat besar. Ada beberapa relasi saya di balik ini megang pancing dan saya juga sedang pegang pancing. Lalu saya berkata, awas jangan dekat, mundur. Mereka berlari. Saya melihat seekor buaya dengan bayang-bayangnya dari sungai yang tidak terlalu bening itu. Tapi saya bisa melihat dengan mata rohani saya lewat. Lalu saya tarik beberapa relasi saya, mundur. Saya keraskan mereka dengan perkataan, awas jangan! Ya. Dan di dalam mimpi itu, pancingan itu saya dorong dan buaya itu keluar moncongnya. Cuas! Ya. Ada banyak sekali orang-orang dalam kehidupan orang-orang beriman, mereka tidak memahami tuntunan roh. Ya. Karena mereka merasa kalau sudah waktunya untuk dapat uang, dapat proyek, dapat pekerjaan, mereka menganggap itu waktunya untuk momen memancing, untuk kejar uang. Mereka lupa bahwa hidup ini harus disertai, harus datang dari berkat Tuhan. Nah, karena itu Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, ini bukan selesai sebatas saya kasih tahu, awas buaya, moncongnya keluar. Lalu saya melihat beberapa rekan-rekan ini bergerak lari ke kanan, saya mengikuti mereka, lalu saya bilang jangan. Saya bilang jangan. Lalu mereka tetap mendekat, lalu saya tunjukkan dan saya mulai dorong buaya itu pergi. Jadi hidup ini ternyata Bapak Ibu dikaruniakan Tuhan. Jadi berkat itu adalah kepercayaan. Semua hal dalam hidup kita ini adalah kepercayaan dan berkat itulah anugerah. Dan ini semua perlu pengenalan akan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan ini sejajar pengenalan kehidupan berkeluarga. Saya beri contoh Bapak Ibu. Ini tentang pengenalan. Kalau Bapak Ibu berjalan dalam kehidupan, penting untuk punya pengenalan dan keistimewaan hidup. Saya ini tidak terlalu banyak nuntut dalam segala sesuatu. Saya punya warisan dari mama saya ya. Saya suka makan telur ya. Telur itu kalau dimasak lewat yang namanya bawang. Bawang itu digoreng, dikasih air, dikasih kecap, lalu barak telur goreng itu dimasuk di dalamnya. Itu makanan saya dari kecil sampai setua ini, hanya itu yang saya suka makan. Nah, satu kali istri saya masak, salah masak. Saya tegur dia. Kenapa saya tegur? Seumur-umur sudah hidup sama saya lebih dari 12-an tahun, saya tegur. Kenapa? Bukan saya tegur karena salah masak, bukan saya tegur karena tidak menyenangkan, bukan saya tegur karena tidak fokus ya. Loh kok begitu Pak Johan? Iya, karena tahun 2025 ini seorang wanita Allah, seorang ibu, seorang istri harus fokus. Karena tahun ini titik berat ujian yang Tuhan pesankan adanya pada wanita-wanita yang beriman. Kenapa wanita-wanita beriman diuji tahun 2025 ini? Karena mereka adalah pilar. Kalau mereka tidak fokus pada Tuhan, tidak fokus pada keluarga, pilarnya goyang. Sehebat apapun gempa, kalau pilarnya kuat, bangunan itu kokoh. Tapi mungkin gempanya nggak terlalu besar, tapi kalau pilarnya lemah, tidak fokus, roboh bangunan itu. Karena itulah penting untuk kita memiliki pengenalan dan fokus ya. Fokus itu menentukan banyak hal dalam hidup. Karena itulah jangan fokuskan hatimu pada uang, pada bisnisnya. Fokuskanlah hatimu pada Tuhan. Karena semua berkat kehidupan ini adalah dikaruniakan. Semua berkat kehidupan ini adalah kepercayaan dari Tuhan. Besar kecilnya, hatimu tidak boleh melekat kepada keuangan, tidak boleh melekat pada berkat-berkatnya. Hatimu harus selalu melekat kepada Tuhan. Karena kitab suci berkata, berkat dan keadilan Tuhan itu menyelamatkan. Jadi mungkin Tuhan akan sekali waktu bawa kita masuk pada dimensi pekerjaan-pekerjaan beresiko. Mungkin sekali waktu Tuhan juga akan tempatkan kita pada situasi, pada kondisi, pada area-area hidup yang beresiko ya, beresiko tinggi. Tetapi karena semua dikaruniakan, dari awalnya ada Tuhan, kita diselamatkan, kita dibelanya ya, kita ditanggungnya. Kenapa? Karena Daud pernah berkata, berbahagialah orang yang pelanggarannya tidak diingat-ingat oleh Tuhan. Dan saya percaya bahwa
dalam hidup ini ada hal khusus yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan. Haleluya. Yang kedua, Bapak Ibu, sebagai bagian penutup dari pesan Mazmur 17 ayat 3-5 tadi tentang langkah hidup kita diatur oleh Tuhan. Wah, ini luar biasa. Lagu tadi anak-anak saya berkata, ini lagu kita sekolah dulu, Opa, ya. Itu saya dengar lagu itu, suaranya muncul dari dimensi roh, ya. Dimensi roh itu adalah suatu suara yang muncul begitu indahnya. Wah, sampai sorga yang baka Tuhan menuntun hidup kita. Mari kita lihat bagaimanakah nubuatan Nabi di dalam Yesaya 11 ayat 1 sampai yang ketiga. Yesaya 11 ayat 1 sampai yang ketiga. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Amin. Amin. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, Tuhan menetapkan langkah kaki hidupku, Tuhan menetapkan masa depan hidupku, dan hanya orang yang rendah hati bisa setia, taat mengikuti pimpinan Tuhan. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, Kitab Amsal berkata, ganjaran kerendahan hati adalah kehidupan, kekayaan, dan kehormatan. Tahun ini adalah 2 tahun persiapan bencana. Bahkan dalam 2 tahun ini Tuhan mencurahkan berkat bagi anak-anaknya, orang-orang istimewa, orang-orang yang sudah siap untuk dicurahkan berkatnya. Karena itulah Bapak Ibu, Nabi Yesaya berkata, meskipun tunggul Isai, ya, itu sudah rata dengan tanah. Artinya ada orang-orang yang diproses terus, yang diingatkan, ditegur, dihajar Tuhan terus. Kalau mereka tidak punya hati yang murni, mereka tidak punya hati yang tulus, hati yang mau dengar-dengaran suara Tuhan, hati yang mau dibentuk, ya mereka akan berhenti pada suatu dimensi. Mungkin baru punya uang sedikit, jadi angkuh. Baru punya sedikit nama, kehormatan, bisnis, lupa diri. Baru sedikit terangkat dengan pergaulan, mungkin lingkungan orang-orang yang berpangkat, lingkungan orang-orang berada, sudah sombong. Nah, orang-orang seperti ini udah nggak bisa terus naik. Kenapa? Mereka sudah selesai di titik itu di dunia. Tapi orang-orang yang rata seperti tunggul Isai, artinya diproses, direndahkan. Perhatikan kehidupan Tuhan Yesus. Dan Bapak Ibu tahu persis bagaimana dia dilucit nih, jubahnya diambil dan dia diludahi dan dikenakan mahkota duri sampai habis, bahkan diangkat naik di atas salib kehidupan. Tuhan mengkaruniakan nama di atas segala nama kepadanya. Kenapa? Kerendahan hatinya sampai titik pol, sampai titik puncak. Karena dia harus menyadari bahwa suatu keberadaan ketika Tuhan memproses kita, menegur kita, itu tujuannya apa? Supaya engkau manner, attitude, moralitas, supaya kapasitas dan kualitas hidupmu sudah siap untuk jadi bejana yang baru. Karena next level yang Tuhan akan bawa harus mencapai kodrati Tuhan, yaitu suatu sikap hidup, suatu moralitas mental yang siap untuk next level, berkat kehidupan yang lebih besar. Jadi setiap orang yang terus Tuhan ajar, bentuk secara pribadi, jangan mengeluh, jangan putus asa, dan jangan bersedih, jangan kehilangan hari-hari baik. Karena segala sesuatu yang dari Tuhan itu pembelajarannya cepat menyakitkan. Makin kuat, makin menyakitkan, makin cepat. Itu berarti percepatan Tuhan mau kerjakan di dalam hidupmu. Engkau yang harus siap. Jangan cengeng, ya, karena sering kali lagi miskin, gak punya apa-apa, lagi lemas, lagi gak berada pada titik apapun, gak punya pegangan, gak punya pergaulan. Proses seberat apapun bisa lewat. Tapi terkadang di area nyaman, comfort zone, ada banyak orang gagal. Kenapa? Mencari pembenaran diri, mencari kehormatan diri sendiri, mencari alasan, mencari kambing hitam. Semua itu tidak berguna. Ingat, fokuslah pada Tuhan. Karena Tuhan kepada setiap kita adalah pribadi
Dan ketika dia punya sesuatu untuk hidupmu, rencananya yang besar, yang begitu agung mulia, dan engkau juga harus ingat pada dirimu ada permintaan kepada Tuhan yang begitu besar mulia, yang mungkin melampaui bangsa, bahkan sampai ke bangsa-bangsa. Semua itu engkau harus sertai dengan kerelaan hatimu dibentuk, dihajar, dan betul-betul dipersiapkan Tuhan jadi wadah yang layak untuk menerima semua hal berharga yang engkau sudah sampaikan kepada Tuhan. Karena itu Bapak Ibu terkasih dalam, hari ini kita belum mengerti ya. Saat terjadi kita sedih, kita diproses, kita menderita, kita diproses, kita menangis, kita diproses, kita berkata, aduh gak enak banget ini ya. Karena kita belum lihat buahnya. Nabi Yesaya berkata, taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Sesuatu percepatan terjadi. Dalam sekejap engkau lupa kesusahanmu. Dalam sekejap engkau lupa segala proses itu. Kenapa? Karena Tuhan membawa engkau masuk ke Taman Eden kehidupan. Kehidupan di bumi seperti di sorga. Karena roh Tuhan itu, roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat, roh keperkasaan, roh pengenalan akan takut Tuhan, kesenangan takut Tuhan itu Tuhan materaikan. Dan semua ini bukan langsung dapat. Semua harus lewat proses Bapak Ibu. Semua hal ideal di Kanaan, sekalipun tanah itu berlimpah susu madunya, mesti perang, mesti diproses. Dan itu harus masuk pada pengaturan Tuhan. Karena itulah ketika segala sesuatu sudah terjadi, ketika engkau berpaut kepada Tuhan dan hari-hari malammu, perenunganmu, engkau akan terus berkata, terima kasih Tuhan. Aku menyadari hidupku tidak sama dengan banyak orang. Mereka sekarep-karepnya, mereka sesuka-suka mereka jalanin apapun yang mereka pandang baik. Sedangkan aku, langkah hidupku diatur Tuhan. Sedangkan aku salah sedikit ditegur Tuhan langsung. Engkau akan merasa berbahagia ketika engkau melihat suatu hari Tuhan tunjukkan kepadamu suatu perbedaan antara hidupmu dengan orang-orang di luar sana. Karena itulah Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, penting di dalam hidup ini punya relasi yang dekat dengan Tuhan. Bergaul pribadi dengan Dia, mengalami Dia secara pribadi. Dan itu menjadi harta pusaka, yaitu warisan pengenalan akan Tuhan turun-temurun bagi anak mantu dan cucu-cucumu. Kasih mengikat kita, kasih kepada Tuhan, kasih kepada keluarga, kasih kepada sesama. Karena itulah kita hidup untuk Tuhan. Dan selagi kita hidup, kita mau ikut Tuhan sebagai anak yang taat, anak yang dikasihinya, sebagai anak-anak penurut, dan anak-anak yang bermurah. Karena Bapa kita di surga adalah Bapa yang bermurah. Tidak menahan kebaikan dari siapapun, tidak menahan hukum Tuhan di hidup kita karena kebutuhan kita. Tetapi kita taat dan kita tahu bahwa semua yang kita kerjakan di dalam Tuhan tidak pernah kembali sia-sia. Haleluya. Nah Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, kita akhiri ibadah kita. Pastor William akan tutup dengan doa dan untuk kita menerima berkat-berkat Bapa Surgawi. Haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita sama-sama di hadapan Tuhan. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, kita baru saja dicerahkan firman Kristus dengan judul Terima kasih Tuhan, yang dipesankan dua hal penting dalam kehidupan kita. Yang pertama, bahwa Tuhan menguji hati seberapa Anda siap, maka Tuhan akan mempercayakan berkat kehidupan yang luar biasa mulai tahun ini. Yang kedua, yang terakhir, langkah hidup kita diatur oleh Tuhan. Betapa pentingnya kita memiliki hidup yang bersyukur dan selalu percaya kepada Tuhan. Semua hal yang terjadi dalam hidup ini sudah diatur Tuhan dan ada rancangan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita, bahkan keluarga kita. Haleluya. Mari kita akhiri ibadah online kita dan sehati berdoa di hadirat-Nya. Mari kita angkat kedua tangan kita di hadirat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terbukalah tingkap-tingkap langit, semua taburan benih dan ikatan hidup kita beroleh kegenapan firman-Nya. Kita menabur dan menuai, kita dipeliharanya, kita dibelanya, kita disertainya, dan kita diberkatilah. Maka tercurahlah berkat Bapa Sorgawi, engkau akan terus naik dan tidak menjadi turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor, adonanmu, lumbung-lumbungmu, rekening bank dan kas keuanganmu diisi Tuhan penuh. Berkat bangsa-bangsa pun masuk dalam kapasitas hidupmu. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah karir bisnismu, diberkatilah studimu, dan diberkatilah pelayananmu. Dalam anugerah Tuhan Yesus, maka engkau beserta keluargamu akan menerima kasih karunia, kesehatan, keberuntungan, berkat 5 roti 2 ikan, pelipat kali ganda berkat, jawaban doa, berkat terobosan ekonomi, dan mujizat-mujizatnya yang ajaib. Dalam Roh Kudus, maka engkau beserta keluargamu termaterai hidup di bumi seperti di sorga. Kita terima berkat-berkat sorgawi ini dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin.